Saya mengambil subtopik yang sederhana. Bagaimana setiap manusia bersiap menghadapi penghakiman ini. Tidak ada manusia yang lahir di dunia, kecuali lahir di bulan atau di Mars, yang tidak akan menghadapi penghakiman Allah. Dan penghakiman Allah sebenarnya ada cuma dua. Ketika sudah kita meninggalkan dunia ini, ada dua penghakiman, Bema Kristus dan Tata Pikirsa. Jadi kita lihat, kita sebenarnya harus memilih yang mana. Kita juga melihat, saya ambil nas yang terkecil, yaitu dari Matius 26 ayat 4, Matius 27 ayat 46. Saya bacakan ya. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyari, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kita melihat apa makna di balik Tuhan mengatakan ini, dan apa hubungannya dengan penghakiman Allah. Kita tahu bahwa Yesus mengatakan, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak dalam keadaan senang, dalam keadaan ini pekerjaan saya terakhir. Tidak, dia menyatakan kesedihannya. Sedih karena apa? Dia memberitahu bahwa dia sudah bersedia dihukum untuk semua dosa manusia. Dia beritahu itu lewat keluhannya. Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berat. Dia tahu bahwa orang berdosa tidak mungkin mengampuni dosa. Orang bersalah kita berhutang, mana mungkin mengampuni orang berhutang. Hutang kita tambah banyak. Dan dia juga tahu bahwa hanya dia, hanya Tuhan, di bagian ketuhanan dia, karena Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menghitung dosa manusia. Standar dosa, definisi Alkitab dari Tuhan mengatakan dosa itu bagaimana? Satu cangkir gelas pun yang kita perbuat atau kita kasihkan ke orang atau kita buang air, apapun, kalau sesuatu kita tahu itu baik dan kita tidak perbuat, itu sudah dosa. Dosa itu definisinya adalah moral tertinggi dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan tahu, Yesus tahu tidak mungkin manusia bisa menghitung dosanya. Lalu bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan menurut Alkitab? Sudah jelas dari Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Buah upah dosa adalah maut, mati. Tidak ada jalan lain. Baik pula dikatakan di Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kita lihat teriakan Yesus menunjukkan bahwa pengampunan dosa itu berat. Ya, bukan Yesus Tuhannya, karena itu suatu karunia Tuhan, murah hati Tuhan, anugerah Tuhan, tapi Yesus manusianya merasakan beratnya pengampunan dosa ini. Beratnya untuk mengizinkan orang bisa bebas dari hukuman pada waktu dia menghadapi penghakiman Allah. Teriakan Yesus bukan dia kecewa atau marah atau tidak sabar, tetapi dia sepenuhnya tunduk kepada perintah Tuhan untuk meminum cawan pahit dosa yang diperintahkan oleh Bapa-Nya di surga. Dia tidak kesal, dia tidak mengeluh, tapi dengan lemah lembut teriakan Yesus memberitahu kepada kita semua orang yang berdosa bahwa dia mengerti kesedihan kita. Sedih, orang berdosa, gak ada harapan, gak ada jalan untuk menyelesaikan dosanya, dan tidak tahu berapa banyak dosanya, lalu mau masuk ke surga. Tidak mungkin. Tuhan Yesus berkata dalam teriakannya, tidak mungkin. Maka dari itu dia sanggup untuk menghapus semua dosa manusia. Jadi tanpa mengeluh Tuhan memberitakan itu tentang kesedihan umatnya, bagaimana sedihnya tidak akan ada orang bisa masuk surga tanpa membereskan dosanya. Dia juga mau menjadi saksi di penghakiman. Kalau kita pergi ke pengadilan, itu ada hakim, ada saksi, dan ada pembela. Yesus bersedia menjadi pembela kita. Pada waktu Tuhan melihat kita, pada waktu Allah Bapa melihat kita,
dia melihat ada seruan Yesus, ada pengampunan dosa. Dosa kita sudah tidak terlihat lagi. Nah, contoh-contohnya ini masalahnya banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang pengampunan dosa. Yang saya lihat banyak orang yang mengandalkan perbuatan baik. Standarnya mana? Standar manusia nggak masuk di akal. Banyak menggunakan alat-alat lain, binatang lah. Semakin gede sapinya, ini buat kalangan Muslim di luar sana, semakin gede sapinya, semakin banyak dosa yang bisa diampuni. Tetangga saya, waktu saya tinggal di Bogor, dia ribut karena dia sudah beli sapi yang mahal dan gede. Begitu dia minta, saya mau minta bagian yang paling empuk, dia dikasih kepalanya. Dia ribut. Ini luar biasa cara orang menghabiskan dosa itu. Dengan udah kalau binatang yang bisa ngomong, dia pasti komplain. Lu udah motong gua, tapi lu masih komplain. Wah, ini apa urusannya sama dosa? Ini urusannya sama perasaan dia sendiri. Tidak menghapuskan dosa sama sekali. Juga banyak orang yang sekarang mengikuti cult, hal-hal yang aneh. Ada yang bersedia untuk meditasi berhari-hari, tidak makan, menyakitkan diri sendiri. Bahkan adik saya ada di Filipina, dia banyak mendengar cerita orang menyiksa diri seperti Kristus. Ini salah paham banget. Karena Kristus itu adalah orang yang tidak berdosa, satu-satunya manusia di muka bumi ini. Sedangkan orang yang coba-coba menjadi Kristus, dia adalah orang berdosa. Nah, itu satu pesan di balik aku mengapa engkau meninggalkan aku, bahwa Yesus tahu bahwa hukuman dosa itu sangat berat. Kita mesti pikirkan. Nah, yang kedua adalah Yesus memberitahu kita kenapa dia berteriak seperti itu. Karena dia seperti seorang anak yang ditinggalkan bapaknya. Anak saya pernah waktu kita jalan-jalan ke mobil 2 kali sih sebenarnya, itu memang peringatan bagi kita. Dia hilang. Mana ini Michael? Ini benar Michael hilang. Tiba-tiba untung dia cukup pintar, dia pergi ke satpam. Dia nangis, dia datang ke saya, dia bilang, Dedi, kenapa kamu nangis? Aku takut, aku nggak akan ketemu Dedi lagi. Ini Tuhan Yesus mengenal sekali rasa terpisah dari Tuhan. Dia dibiarkan oleh bapaknya. Malah bapaknya menyembunyikan diri, menyembunyikan mukanya. Sehingga Tuhan, Bapa di surga tahu bahwa ini tugas berat untuk putranya, dan putranya harus melaksanakannya sendiri. Bahkan dia waktu di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, dia berdoa terus, semakin sungguh, perlunya seperti titik-titik darah. Itu ada sesuatu yang berat terpisah dari Tuhan. Berat. Kalau manusia menganggap itu enteng, itu adalah hal yang sangat berat. Boleh dikatakan manusia itu adalah bodoh. Dia tidak mengerti bahwa dia mempunyai nyawa yang harus dia pertanggungjawabkan. Apakah nyawa itu akan pergi ke penghakiman yang benar atau penghakiman yang salah. Teriakan Yesus juga menunjukkan bahwa ia kelelahan, capek dalam menggenapi misi dan maksud Tuhan. Tujuan Tuhan sebenarnya menciptakan manusia adalah untuk dipuji, dimuliakan, dan juga untuk hidup bersama-sama dengan ciptaan. Seperti pada waktu Adam dan Hawa. Cuma karena pilihan bebas manusia, ya kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin hidup lagi dengan manusia dengan keadaan berdosa. Karena tidak ada satu titik dosa pun yang bisa masuk ke dalam surga, sekecil apapun. Apalagi kalau dosa tadi kita bilang kita tidak bisa hidup. Jadi tidak masuk di akal orang berbuat apapun untuk menyebabkan dia atau menghasilkan dia masuk ke dalam surga. Tuhan waktu dia terpisah, Yesus manusianya, dia merasa seperti seekor domba yang diam. Dia diam. Dia tidak pernah berkata apa, dia tidak berkomplain, dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang jelek soal Allahnya. Dia tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak layak untuk dia kerjakan. Tetapi dia bisa berteriak bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang harus kita pikirkan.
Hal ini yang menyebabkan kita harus berpikir, apakah di dunia sekarang ini kita lebih mencari kebenaran atau mencari uang banyak-banyak untuk dibenarkan? Apakah kemajuan teknologi ini semakin jahat, atau kita bisa pakai kemajuan teknologi untuk rencana Tuhan di dalam hidup kita? Karena sekarang orang lebih banyak melihat virtual reality daripada reality itu sendiri. Ini bahaya. Banyak mainan-mainan di mall. Kalau Anda yang punya anak, kalau tidak mengawasi anak Anda, dia akan pergi ke situ, karena itu virtual reality, reality palsu. Dan juga kita lihat banyak orang mengabaikan dosa. Dia sengaja mau berpisah dengan Tuhan. Dia lebih baik berbuat baik daripada dia bertobat. Juga hak asasi manusia ini yang menjadi halangan besar buat remaja sekarang. Dulunya Tuhan menciptakan pria dan wanita, lalu dipisahkan. Oh, pria harus sama dengan wanita haknya. Lalu dipisahkan lagi. Oh, nggak bisa, bukan pria sama wanita nih, di tengah-tengah pasti ada sesuatu gitu. Lahirlah yang namanya LGBTQ. Nanti ada lagi belakangnya tuh, Q-nya kan queer, kayak artinya nggak tahu apa dia itu sebenarnya. Kasihan dia, udah hidup bertahun-tahun, udah besar, dia nggak tahu siapa dia. Lalu dia bisa pakai apa gitu ya. Jadi itu kan yang perlu kita nggak tahu. Sekarang banyak public bathroom, ya, tempat-tempat WC itu sudah tidak tahu lagi dia mau bagi berapa banyak gitu. Dengan banyak jenis kelamin ini. Oke, lalu kita lihat apa dari yang dikatakan oleh Yesus ini, gunanya dan hubungannya dengan penghakiman. Teriakan kematian Yesus sebenarnya itu adalah peringatan Tuhan secara lembut supaya kita mempersiapkan diri kita menghadapi penghakiman Allah. Karena kalau kita mempersiapkannya sama, kita tidak akan bersama Allah. Teriakannya yang terakhir, sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa. Apakah ada dari bagian yang kita kerjakan? Tidak. Tuhan Yesus dengan kepedihannya, dengan beban beratnya, dan juga dengan dia tahu bagaimana sakitnya berpisah dari Tuhan, dia mengerti bahwa semua dosa harus diampuni. 1 Yohanes 2:2, Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. 1 Timotius 2:3-4, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Roma 8:1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi penghakiman Allah. Itu semua tergantung pilihan kita untuk menerima atau menolak karya keselamatan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kita pasti dihakimi, apakah itu di bema Kristus atau di pengadilan tata besar. Yang satu berujung dibebas hukuman dan hidup kekal bersama dengan Tuhan, tidak terpisahkan di sorga. Yang lain hukuman kekal dan pemisahan kekal dari Tuhan. Jadi saya berharap semoga kita semua memilih yang tepat, yang tidak merugikan kita dan menyenangkan Tuhan. Karena tujuan Tuhan tidak membuat neraka untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Amin.